presentasi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Pak Wahyu Kristi Wicaksono, CPLM, CSCM, PMPSC, LSSGB. Beliau adalah Supply Chain Director di PT Tirta Kencana Tata Warna atau Avian Brands dengan judul Have We Solved the Vehicle Routing Problem with Time Windows Puzzle Strategy? Halo Pak Wahyu, apa kabar Pak? Halo, selamat siang. Kabar baik, siang, Puji Pak. Tuhan. Oke, baik Pak. Langsung kami suguhkan untuk Bapak Ibu semuanya dari Pak Wahyu Wicaksono. Silakan Pak. Ya, thank you Pak Edi. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semua partisipan dari SCIS 2023. Tadi kita sudah mendengar banyak hal dari Dr. Sofila dan Pak Badari. Dan kebetulan dua hal itu ada sangat related dengan materi yang saya bawakan sekarang. Tadi di awal Bu Sofela ada juga membahas mengenai waste, tentu utamanya salah satunya ya di bidang transportasi, bagaimana rute kiriman itu efisien. Kebetulan saya mendalami di paparan siang hari ini terkait dengan adanya optimalisasi untuk rute pengiriman, khususnya last mile B2B ataupun B2C. Jadi ini adalah suatu penggalan, satu bagian kecil dari yang kita kenal dari 7 ways atau 8 ways yang harus dicermati oleh praktisi supply chain. Termasuk juga dari Pak Badari tadi menyampaikan efisiensi yang sudah shifting ke resilience, sustainability, dan teknologi. Dan hal yang sama, VRP juga tidak lagi hanya sekedar VRP yang sebuah algoritma hitung-hitungan manakah rute yang terpendek, tapi ini sebuah cara kita untuk bisa bertahan di tengah naiknya harga BBM, naiknya harga sumber daya, supaya tetap resilience ya, dan bisa melalui teknologi-teknologi yang sekarang ini sudah ada. Dari judul saya ada perubahan sedikit. Tadinya saya menggunakan time windows, tetapi saya melihat bahwa sepertinya kurang relevan di hari-hari ini, makanya saya rubah menjadi multi objektif. Karena ini yang sangat relevan kalau kita melihat kondisi market di hari-hari ini. Baik, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Kurang lebih 17 tahun saya sudah bekerja di bidang yang sama, tidak pernah jauh-jauh dari supply chain. Jadi hanya 3 bidang yang saya tekuni selama 17 tahun, yaitu supply chain itu sendiri, kemudian project management, dan juga lean management ataupun continuous improvement. Karena saya sangat percaya bahwa seorang praktisi supply chain ya harus menguasai 3 hal itu. Karena 3 hal itu tidak pernah bisa terlepas dan saling menguatkan dan saling mendukung. Saat ini saya bekerja di Avian Brands. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti atau pernah mencoba chat kami di Produk Avian, berkantor pusat di Surabaya, dan saat ini kami juga merupakan produsen cat dekoratif terbesar di Indonesia dengan market share kurang lebih 20-25%. Baik, saya langsung ke materi saja. Ini sedikit perkenalan saya. Ada 4 hal yang saya akan bahas hari ini, yaitu pertama adalah introduction terkait dengan apa itu VRP, sedikit saja mengenai basic VRP, dan kemudian isunya apa. Setelah itu apa yang kita akan, yang saya dan tim juga perbuat hari-hari ini, dan kemudian saya akan berbagi mengenai bagaimana strateginya. Saya akan masuk dari yang pertama. Jadi di dalam era saat ini, di mana pelanggan membutuhkan kecepatan, tidak hanya kualitas, tidak hanya service, tapi juga membutuhkan kecepatan. Sehingga last mile delivery ini menjadi sangat penting saat ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan pelanggan itu ada beberapa hal yang dikaitkan. Terutama adalah dari sisi VRP. Nah, VRP itu apa? VRP itu Vehicle Routing Problem, di mana ini kita bicara masalah optimalisasi.
Ya, optimalisasinya apa? Yang dioptimalkan adalah satu, kapasitas, dua, mungkin jumlah kendaraan yang sangat terbatas, tiga, titik-titik pengantaran yang banyak gitu ya, yang multi drop point gitu ya. Kemudian lainnya itu adalah mengenai VRP. Kemudian VRP multi objektif itu sendiri adalah bagaimana menentukan rute yang paling optimal yang mempertimbangkan lebih dari satu batasan. Nah, batasan itu apa? Contoh. Jadi ini adalah VRP yang paling sering terjadi kalau kita bicara last mile delivery. Pertama adalah ya basic. Ya, VRP basic itu berarti kita hanya bicara, oke, saya punya kapasitas kendaraan sekian, kemudian saya punya jumlah kendaraan sekian, maka saya harus menentukan rute yang paling optimal. Nah, itu hal yang sangat basic, yang pada umumnya industri juga melakukan. Itu bisa dilakukan dengan cara manual, dengan cara teknologi, ya apapun bisa. Karena ini masih sangat umum terjadi. Kemudian yang kedua adalah VRP dengan time windows. Nah, ini lebih challenging. Karena kalau bicara time windows, ini definisinya masing-masing berbeda. Contoh begini. Kalau kita bicara time windows di sisi pelanggan, maka kita harus mempertimbangkan yang namanya buka tutup toko. Ya, tidak semua pelanggan memiliki jam buka ataupun tutup toko yang berbeda-beda. Karena yang namanya pelanggan dia pasti memiliki kapan dia buka, kapan dia tutup, kemudian kapan dia mau receive barang dari supplier, itu mesti menjadi pertimbangan. Yaitu dari sisi time windows di sisi pelanggan. Tapi ada juga, tapi ada juga yang lainnya adalah dari sisi perjalanan. Nah, dari sisi perjalanan ini lebih menarik karena kita juga mesti mempertimbangkan kondisi di mana waktu di perjalanan juga menjadi constraint. Karena tidak mungkin kita asal membuat rute, namun rute perjalanannya juga membutuhkan waktu yang sangat lama dan malah menjadi wasting. Yang ketiga, contoh lagi, VRP dengan multiple route restriction. Nah, ini terjadi di banyak kota juga. Ya, bagaimana kita menentukan rute yang optimal, sementara jalanannya sendiri juga dibatasi. Contoh, kasus. Contoh nyata di beberapa kota di Sulawesi ataupun di Kalimantan, ada pembatasan area di mana truk-truk ukuran double ataupun single itu hanya bisa masuk kota itu bahkan jam 3 sore. Mungkin kalau kayak Surabaya masuk ke perkotaan jam 8, jam 9 masih oke. Tapi ekstrimnya di sana di luar Jawa baru jam 3. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan di lapangan. Karena jalanannya pun dibatasi. Yang keempat, kita sudah pertimbangkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Katakanlah sudah solve. Lantas, ternyata katakanlah kita punya contoh 10.000 pelanggan. Tapi dari 10.000 pelanggan, tidak semuanya prioritas. Misalnya hanya ada 100 prioritas. Kenapa hanya 100? Karena 100 ini punya kontribusi revenue yang paling besar terhadap bisnis. Jadi kita mau prioritaskan 100 pelanggan ini, kirim sebelum jam 12 siang. Misalnya begitu. Nah, akhirnya rute pun harus berubah, mempertimbangkan 100 pelanggan ini harus prioritas. Dan pengirimannya harus selalu di bawah jam 12 siang. Ya, ini menjadi lebih sulit lagi karena constraint-nya bertambah. Tapi sebenarnya tidak berhenti di situ. Masih banyak lagi VRP yang lain yang
sorry, VRP lainnya yang kita bisa bahas. Paling tidak saya mencatat ada sampai dengan 17 VRP yang terjadi di dunia industri, khususnya di bidang distribusi, yang merupakan suatu problem yang mesti kita pecahkan. Contoh yang kelima, multiple vehicle. Di distribusi kita nggak bisa hanya menggunakan satu jenis kendaraan saja. Contoh kayak di tempat saya harus memiliki range-nya dari roda 2 sampai dengan paling besar CDD, double. Kapasitasnya dari hanya 20 kilo, 500 kilo, sampai dengan 6.000 kilo. Kenapa? Karena dengan range vehicle type yang berbeda, maka saya akan lebih fleksibel dalam mengirimkan barang kepada pelanggan. Di mana pelanggan memiliki beberapa kendala-kendala di jalan maupun di time windows dan seterusnya. Yang keenam, split delivery dedicated. Jadi kita memecah pesanan pelanggan jadi beberapa waktu gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ini biasanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan konvensional, yaitu zona atau clustering dan juga coverage. Biasanya perusahaan hanya berhenti di clustering. Contoh, saya punya 5 kendaraan dan saya mengirim ke 5 kecamatan. Maka masing-masing kendaraan saya dedicated. Kendaraan A dedicated ke kecamatan X. Kendaraan B dedicated ke kecamatan Y, dan seterusnya. Begitu pula dengan coverage. Kendaraan saya bagi. Dari 5 kendaraan, 3 kendaraan khusus untuk pengiriman dalam kota. 1 kendaraan untuk luar kota yang lebih jauh. 1 kendaraan lagi, misalnya saya punya pelanggan yang harus 2-3 hari menginap, saya dedicatedkan ke arah sana. Kemudian yang ke-8, contoh multi-depot. Nah, multi-depot ini menarik juga. Misalnya, kita punya beberapa pusat distribusi dan kendaraan harus jemput bola. Dan seterusnya, sampai dengan yang ke-17. Nanti bisa dibaca sendiri pada materi yang saya sudah sampaikan. Yang kedua adalah, lantas isunya apa? Dan tantangannya apa? Supaya kita bisa improve ini. Jadi kalau kita bicara last mile, B2B, bicara VRP, paling tidak saya mencatat berdasarkan pengalaman, yaitu 8 poin yang mesti kita solve terlebih dulu. Yang pertama adalah manual proses. Isunya adalah ada manual proses. Manual proses untuk apa? Ya untuk sorting, kemudian untuk melakukan routing, dan juga untuk melakukan urutan pengiriman. Meskipun pada saat itu terjadi volume yang sangat besar, ya tetap harus di routing secara manual, karena tidak punya alat apapun. Biasanya ini juga tergantung sekali dengan sopir. Resultnya apa? 1, inefisiensi. Kendaraan mungkin bisa mengirim lebih dari 40 titik sehari, padahal dia kemampuannya hanya 30 titik sehari. Itu salah satu contoh. Atau error, atau delay dalam delivery. Jadi kan ada redundant pengirim. Gara-gara manual proses. Yang kedua adalah visibility. Visibility di dalam ground operation ini krusial untuk mengimprove last mile delivery. Contohnya, kita mungkin di beberapa industri tidak memiliki real-time tracking dari vehicle. Paling sederhana sebenarnya GPS. Atau mungkin GPS menggunakan tablet atau handphonenya si sopir. Itu juga bisa. Tapi rata-rata mungkin rada susah untuk bisa memonitor sopir hingga detail dan real-time tracking. Karena membutuhkan yang besar. 2 menit lagi ya, Pak? Ya. Thank you. Kemudian yang ketiga adalah increasing cost. Ya, Anda semua tahu bahwa kita cost selalu naik, fuel selalu naik, ya, itu semua akan menjadi penyebab. Kemudian yang keempat adalah insufficient delivery time. Menyebabkan apa? Redundant. Kemudian menyebabkan lead time pengiriman yang lebih lama. Itu adalah
hal yang menjadi insufficient, berasal dari insufficient delivery time. Yang keempat adalah lack of data analytic. Ini juga kesulitan ya, beberapa perusahaan konvensional kita tidak punya data yang cukup. Tetapi harus mulai. Kalau kita mau punya efisien, kalau kita mau resilience ya kita harus punya data dan analitik yang baik. Kemudian kendaraan-kendaraan kita itu juga mungkin kebanyakan underutilization. Namun kita nggak ngerti, kita nggak sadar, karena kita nggak punya alat ukur. Kemudian real time tracking, ya. Tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah predictive analytics. Ini yang mungkin juga hal yang baru yang mesti kita pertimbangkan supaya kita bisa mempredik apakah planning routing kita ini bisa 100% dieksekusi oleh ground operation ataukah tidak. Isunya adalah dua, constraint dan configuration. Constraint berarti bicara fisik kendaraan, kemudian batasan-batasan yang ada di kendaraan ataupun di pengiriman. Konfigurasi bagaimana kita mengkonfigur pengiriman kita, mulai dari rutenya, lead time-nya, urutan kirimnya, dan data real time. Jadi constraint dan konfigurasi ini adalah dua hal yang mesti kita matangkan. Dan yang sekarang kami lakukan di step pertama, kita sudah lama sekali melakukan static routing solution. Ya, ini hal yang sangat biasa dan mungkin menjadi praktik beberapa perusahaan ataupun industri di mana routingnya adalah static. Kemudian yang kedua, kami mulai dari 2021 sampai 2022 adalah dynamic routing solution. Jadi kami mulai adaptif, mengoptimalkan rute, gitu, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Tahun ini ke depan kami masuk kepada yang namanya intelligent routing solution. Kami adaptif menggunakan AI, adaptif menggunakan machine learning dan juga RPA, robot process automation. Tentunya dasarnya apa? Ini adalah kekuatannya. Jadi tadi Bu Sofela dan juga Pak Badari juga menyebutkan hal yang sama, big data analytics. Ya, ini kunci. Paling tidak kalau kita mau menyelesaikan VRP kita yang begitu kompleks, saya mencatat ya poin-poin ini yang mesti kita punya. Kalau kita nggak punya modal ini, maka keputusan kita ke depan akan menjadi lebih sulit. Apalagi kita sebagai insan supply chain, KPI-nya sebenarnya cuma dua. KPI supply dan juga KPI cost. Nah, bisa dikawinkan atau tidak? Bisa. Asalkan kita punya data analitik yang lengkap seperti ini. Dan yang terakhir adalah routing solution dan juga measure-nya. Jadi tetapkan measure-nya, tetapkan KPI-nya. Success kriterianya apa yang kita mau tuju. Itu dulu. Setelah itu baru kita memperbaiki step by step terkait dengan rute pengirim. Contoh gambar ini adalah hasil routing kami 17 kendaraan di Jakarta yang mengcover Jakarta Utara, Selatan, dan Barat. Jadi dengan 17 kendaraan kami dalam sehari bisa mengcover sejumlah rata-rata satu truknya itu 30 titik. Ya. Jadi dari 17 truk rata-ratanya 30 titik setiap truknya. Dan rata-rata tonasenya mungkin kurang lebih 3.500-an kilo. Jadi sangat efisien. Ini slide terakhir dari saya. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, kalau kita bilang VRP, maka tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi. Saya sangat suka dengan terms optimasi atau optimalisasi. Karena dengan ini saya bisa selalu berbuat lebih, ya. Mungkin Anda juga sama. Kalau memikirkan optimalisasi, maka ada sesuatu yang tidak pernah selesai dan kita harus terus berubah. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan masalah pengirim last mile terutama, ya kenali dulu VRP-nya apa. Tadi paling tidak ada 17 hal yang saya catat. Ya mesti Anda lihat dulu apa yang Anda hadapi.
sehingga solusinya bisa terukur sesuai dengan sukses kriteria yang ditetapkan. Kemudian detail mengenai constraint dan konfigurasi, tadi sudah saya sebutkan, itu sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Penggunaan teknologi, ini bisa sesuai keputusan masing-masing, ya. Tetapi penggunaan teknologi sangat membantu untuk kita merubah atau mengefisienkan pengiriman. Dan terakhir, dengan menggunakan VRP, maka kita bisa menerapkan strategi yang tepat. Apalagi untuk perusahaan distribusi yang deal dengan cost, dengan margin yang sangat minim, maka VRP ini sebuah hal mutlak yang mesti kita selesaikan demi memberikan pengiriman kepada pelanggan yang lebih baik. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Edi. Terima kasih semuanya. Oke, baik Pak Wahyu, terima kasih.